Selamat datang di video pemrograman Android ke-7 bagian kedua. Pada video kali ini, kita akan menyiapkan beberapa activity dan juga kelas tambahan yang akan dibutuhkan dalam aplikasi Beritaku yang kita gunakan untuk menampilkan data dari basis data SQLite. Untuk melanjutkan, silakan buka kembali project yang sudah kita buat pada video ke-7 bagian pertama. Dan jika belum mengerjakan, silakan buka melalui link yang seharusnya muncul pada pojok kanan atas. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini, karena dengan subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuan, kalian akan langsung mengetahui jika video bagian ketiga sudah tayang. Oke, langsung saja setelah menyelesaikan kelas database handler yang kita kerjakan pada video sebelumnya, kita akan membuat sebuah activity baru yang kita berikan nama tampil activity. Pada activity ini kita akan mendesain layout untuk menampilkan isi berita. Nah, sambil menunggu activity baru dibentuk, saya jelaskan sedikit bahwa tampilan aplikasi ini akan persis sama dengan aplikasi sebelumnya yang berjudul Beritaku juga, namun perbedaannya adalah kita akan menampilkan data yang kita simpan pada basis data. Nah, setelah activity baru berhasil dibuat, kita skip pada bagian tampil activity.java, kita langsung masuk ke activity tampil.xml. Di sini kita akan membuat layout untuk menampilkan isi berita, di mana pertama-tama kita ubah terlebih dahulu root layout daripada activity tampil menjadi scroll view, karena seluruh konten pada activity ini akan memungkinkan untuk dilakukan proses scrolling. Sebelum kita bisa memberikan atribut margin, kita bentuk terlebih dahulu sebuah value resource file baru pada folder value yang kita beri nama demands untuk mendefinisikan beberapa resource demand yang kita butuhkan. Beberapa diantaranya untuk margin dan juga untuk ukuran teks. Yang pertama kita beri nama small margin dengan ukuran 4 dp, yang dilanjutkan dengan medium margin dengan ukuran 8 dp, persis sama dengan project sebelumnya. Dan yang terakhir adalah large margin dengan ukuran 16 dp. Setelah itu, kita akan menyusun beberapa demands untuk ukuran teks. Yang pertama kita beri nama small text. Di sini kita tentukan ukurannya adalah sebesar 14 sp. Kemudian yang kedua adalah medium text. Di sini kita berikan ukuran sebesar 18 sp. Kemudian yang terakhir adalah large text. Di sini kita berikan ukurannya sebesar 22 sp. Nah, sampai di sana untuk resource demand sudah cukup kita definisikan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian resource string. Kita definisikan terlebih dahulu beberapa sumber daya string yang kita butuhkan. Dimulai dari ID berita. Di sini kita berikan value yang sama, yaitu ID berita. Kemudian yang kedua, kita definisikan resource string dengan nama judul berita atau judul underscore berita. Kita berikan value-nya adalah judul berita. Dilanjutkan dengan tanggal berita, kita singkat saja menjadi tgl underscore berita atau tgl underscore terbit, di mana value-nya adalah tanggal terbit. Dilanjutkan dengan gambar untuk deskripsi daripada ilustrasi gambar daripada berita, kita berikan value-nya adalah ilustrasi gambar. Kemudian selanjutnya ada caption dari gambar, kita cukup beri nama caption saja. Value-nya adalah caption gambar. Kemudian berikutnya ada penulis, yang merupakan penulis dari berita. Selanjutnya adalah isi berita.
Bisa diperhatikan di sini seluruh resource string ada merepresentasikan atribut ataupun data dari sebuah berita. Dan yang terakhir tentu saja ada link daripada berita. Kemudian kita membutuhkan beberapa resource string tambahan untuk beberapa operasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah tambah. Nanti pada video selanjutnya kita akan bahas tentang operasi tambah, edit, dan juga hapus daripada berita, di mana semua proses dilakukan terhubung dengan basis data SQLite yang sudah kita definisikan sebelumnya. Dan yang terakhir dari 3 operasi ada hapus. Di sini kita berikan value-nya adalah hapus berita. Kemudian selanjutnya ada resource string bagikan. Di sini kita akan gunakan untuk membagikan link berita seperti pada contoh video sebelumnya. Nah, sampai di sana sudah cukup. Kita kembali ke activity tampil untuk melanjutkan desain daripada activity untuk menampilkan konten berita. Dimulai dari margin, daripada scroll view kita tentukan dengan ukuran medium margin. Dilanjutkan dengan mendefinisikan view group untuk menampilkan berita. Kita tambahkan linear layout secara vertikal di dalamnya. Kemudian kita tambahkan tag view untuk judul, tag view untuk tanggal berita, dilanjutkan dengan image view untuk ilustrasi berita. Kita berikan ilustrasi awal adalah IC Launcher foreground untuk data gambar dummy. Selanjutnya tag view kembali untuk caption gambar, kemudian tag view untuk penulis, tag view untuk isi berita. Nah, sampai di sana sudah cukup sampai dengan tag view untuk isi berita. Di sini kita tidak menambahkan tombol untuk berbagi berita karena nanti untuk membagikan berita kita akan buat dalam sebuah menu. Selanjutnya kita akan menentukan atribut dari masing-masing komponen yang sudah kita tambahkan, mulai dari tag view yang pertama. Kita berikan ID tv_judul, kemudian teksnya kita isi dengan resource string judul yang sudah kita definisikan sebelumnya atau judul berita. Kemudian kita modifikasi pada atribut text size, kita ganti mengacu pada resource dimensions large text yang memiliki value 22 SP. Kemudian text style kita aktifkan pada kategori bold. Sementara untuk text color khusus untuk judul kita ganti menjadi hitam yang diambil dari resource Android color. Dilanjutkan dengan tag view kedua, kita ganti ID-nya menjadi tv_tanggal. Value-nya menjadi resource tgl berita. Kemudian untuk atribut margin kita modifikasi khusus pada bagian atas antara tanggal dengan judul, kita berikan margin dengan ukuran small margin atau yang tadi kita definisikan sebesar 4 dp. Selanjutnya untuk image view kita ganti ID-nya menjadi iv_berita. Content description kita isi dengan resource string gambar. Kemudian selanjutnya kita modifikasi pada atribut layout height menjadi 256 dp. Kemudian selanjutnya untuk margin top sama dengan tag view tanggal kita berikan sebesar medium margin, sedikit lebih besar agar jarak antara gambar dengan tanggal sedikit lebih jauh. Selanjutnya untuk tag view berikutnya kita ganti menjadi tv caption. Kemudian value text-nya kita arahkan ke resource string caption. Khusus untuk tag view caption kita ubah text style-nya menjadi dicetak miring atau aktifkan pada bagian italic. Sedangkan untuk layout margin on top kita definisikan memiliki value sesuai dengan ukuran resource dimension small margin. Kemudian untuk tag view keempat kita ganti ID-nya menjadi tv penulis. Sementara untuk atribut teks kita arahkan ke resource string penulis. Kemudian untuk atribut text size kita berikan sebesar medium text atau setara dengan
resource demand medium text, dan text style-nya kita ganti menjadi bold, khusus untuk penulis. Nah, sama dengan yang lain, kita berikan value pada atribut layout margin on top sebesar medium margin. Jadi antara penulis dengan caption gambar itu juga jaraknya cukup lebar. Selanjutnya untuk tag view terakhir, untuk isi berita kita ganti ID-nya menjadi TV isi berita. Atribut text kita arahkan ke resource string isi berita. Kemudian text size kita ganti menjadi medium text agar sedikit lebih besar dan mudah untuk kita baca. Dan yang terakhir adalah layout margin pada sisi top juga. Nah, di sini kita berikan value sebesar atau setara dengan resource demand small margin. Nah, sampai di sana kita sudah menyelesaikan layout dari activity tampil yang kita gunakan untuk menampilkan isi berita. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah layout baru untuk menampilkan list berita pada activity main, yaitu kita akan tampilkan dalam bentuk card view juga seperti project sebelumnya. Silakan tambahkan layout resource file baru dan kita beri nama list_berita. Pada bagian root element silakan arahkan ke card view, berikan kata kunci card view. Nah, bisa dilihat bahwa root element dari list berita adalah card view. Selanjutnya kita tentukan beberapa atribut dari root layout kita. Yang pertama adalah card corner radius, kita sedikit besar menjadi sebesar medium margin. Kemudian card elevation kita ganti menjadi small margin, juga sedikit lebih besar dari defaultnya 2 dp menjadi 4 dp. Kemudian berikutnya adalah use compact padding, kita berikan atau set nilainya menjadi true agar nanti terlihat menyerupai sebuah kartu yang memiliki sudut membulat di ujungnya. Kemudian berikutnya kita tambahkan sebuah view group. Di sini kita tambahkan sebuah linear layout secara horizontal, di mana di dalamnya nanti kita akan tambahkan gambar dan juga judul beserta headline berita. Namun sebelumnya kita ganti atribut layout high dari komponen card view menjadi wrap content agar sesuai dengan ukuran konten di dalamnya. Baru setelah itu kita tambahkan sebuah image view dengan source kita ambil dari drawable IC launcher foreground sebagai gambar dasar terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita ganti ID-nya menjadi IV_berita yang memiliki lebar sebesar 256 dp dan tinggi sebesar 86 dp. Selanjutnya di sisi kanan daripada gambar kita akan tambahkan sebuah linear layout secara vertikal untuk menampilkan judul dan juga headline daripada berita. Untuk judul kita tambahkan satu tag view dan juga satu tag view kembali untuk headline daripada berita. Nah, dari sisi komponen sudah kita siapkan semua. Selanjutnya tinggal kita sesuaikan propertinya atau atributnya. Mulai dari image view berita kita berikan margin small pada seluruh sisinya. Kemudian untuk linear layout vertikal di bawahnya kita berikan margin dengan ukuran yang sama juga, yaitu small margin. Nah, sampai di sana kita lanjutkan dengan tag view pertama. Kita ganti ID-nya menjadi TV_judul. Kemudian teksnya kita isi sementara dengan resource string judul berita. Dilanjutkan dengan atribut text size, kita ganti ukurannya menjadi sedikit lebih besar, namun tidak sebesar pada activity tampil. Di sini kita berikan value dengan ukuran medium text. Kemudian untuk text style kita berikan bold juga. Namun untuk warna kita tidak ubah di sini untuk pada bagian list. Nah, selanjutnya untuk layout height kita modifikasi menjadi 44 dp. Jadi kita berikan ruang untuk judul sekiranya 2 baris di sana. Selanjutnya untuk
tag view kedua kita beri nama atau ID TV headline. Untuk teksnya sementara kita isi dengan resource string isi berita. Selanjutnya untuk layout height kita berikan nilainya adalah 40 dp, sekitar 2 baris juga, sama seperti judul. Nah, sampai di sana untuk desain list berita sudah cukup kita definisikan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian package. Kita akan tambahkan sebuah kelas baru yang kita beri nama berita adapter. Sama fungsinya dengan berita adapter di program sebelumnya untuk menghandle data berita untuk kita tampilkan dalam recycler view. Sehingga kita definisikan kelas ini merupakan turunan dari kelas recycler view.adapter dengan parameter atau objek di dalamnya adalah berita adapter berita view holder yang merupakan sebuah kelas yang akan kita bentuk berikutnya. Silakan tambahkan melalui warning yang diberikan sebuah kelas baru dengan nama berita view holder. Kemudian warning berikutnya adalah untuk mengimplementasikan 3 metode dari recycler view adapter. Nah, selanjutnya kita perlu mendefinisikan bahwa kelas berita view holder merupakan turunan dari recycler view.viewholder. Hingga silakan dipilih saja. Dan kita lanjutkan kepada kelas berita view holder juga akan muncul peringatan bahwa kita perlu mendefinisikan konstruktor daripada kelas berita view holder. Silakan tambahkan melalui peringatan yang muncul untuk menambahkan konstruktor yang memanggil superclass dengan parameter item view. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa buah objek yang kita butuhkan untuk menghubungkan antara item view dengan layout list berita. Yang pertama adalah sebuah image view untuk menampilkan gambar. Kita beri nama img berita. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa tag view. Tadi kita definisikan adalah TV judul dan TV headline. Kemudian kita akan definisikan sebuah objek dari kelas string untuk menampung data berita yang lain yang tidak kita tampilkan dalam card view. Dimulai dari tanggal, ada gambar, caption, penulis, dan link berita. Atau kita sebut link saja. Selanjutnya pada konstruktor dari kelas berita view holder, kita bentuk atau inisialisasikan setiap objek yang sudah kita deklarasikan mulai dari img berita yang kita hubungkan dengan sebuah view dengan ID IV berita pada item view. Kemudian dilanjutkan dengan judul berita pada objek TV judul yang terhubung dengan view dengan nama TV judul. Selanjutnya adalah headline. Kita hubungkan dengan sebuah objek view dengan nama TV headline. Kemudian kita kembali ke bagian paling atas pada kelas berita adapter. Kita akan menambahkan beberapa objek yang kita butuhkan secara global. Yang pertama tentu saja adalah sebuah konteks, di mana konteks ini adalah konteks yang menjalankan kelas berita adapter. Kemudian yang kedua adalah sebuah array list yang menampung objek berita. Kita beri nama data berita. Objek yang ketiga merupakan objek dari kelas simple date format yang kita berikan nama SD format dengan menggunakan pattern hari, bulan, dan tahun, kemudian disertai dengan jam dan juga menit. Kemudian selanjutnya kita akan membentuk sebuah konstruktor dari kelas berita adapter dengan 2 buah parameter, konteks dan juga data berita yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kemudian setelah itu ada satu variabel yang terlewat pada kelas berita view holder, yaitu sebuah variabel bantu untuk menyimpan ID berita. Kita berikan nama ID berita yang memiliki tipe data integer. Kemudian setelah itu kita masuk ke metode onCreateViewHolder. Di sini kita akan menghubungkan layout list berita dengan berita adapter melalui layout inflator. Pertama kita isi atau kita bentuk dengan parameter parent getContext. Selanjutnya kita bentuk sebuah objek dari kelas view yang kita inisialisasikan dengan objek dari layout inflator. Kemudian kita inflate
dengan 3 buah parameter. Yang pertama adalah layout list berita, kemudian parent view groupnya melalui objek parent, dan yang terakhir adalah attach to root, kita berikan nilai false. Kemudian selanjutnya pada bagian return kita ganti dengan sebuah objek baru dari berita view holder dengan parameter view. Selanjutnya kita akan masuk ke metode onBind view holder, di mana pada metode ini kita bentuk terlebih dahulu sebuah objek temporary dari kelas berita yang akan kita beri nama temp berita. Kemudian kita akan isi dari objek yang kita ambil dari array list data berita dengan posisi yang ditunjuk oleh variabel ataupun parameter position. Selanjutnya, berdasarkan objek dari temp berita, kita akan isi data pada holder, dimulai dari tag view judul atau TV judul, kita berikan value berupa data judul dari objek temp berita melalui metode get judul. Kemudian dilanjutkan dengan TV headline, kita isi dengan isi berita. Selanjutnya, tanggal atau variabel tanggal yang kita definisikan pada kelas berita view holder, kita isi dengan tanggal yang sebelumnya kita format melalui objek SD format. Kemudian pada variabel gambar kita isi dengan data gambar dari objek temp berita. Kemudian pada variabel caption kita isi dengan caption yang kita ambil dari objek temp berita. Dilanjutkan dengan penulis dan juga link. Sementara untuk objek IMG berita, kita berikan image source yang kita ambil dari nama gambar yang kita sudah simpan sebelumnya pada variabel gambar. Yang kita jadikan sebagai parameter dari get resource berdasarkan identifier, yaitu judul gambar. Kemudian dev type-nya adalah drawable, dan dev package-nya adalah nama package dari project kita. Setelah itu, kita lanjutkan ke metode get item count yang kita set untuk mengembalikan jumlah data pada array list data berita melalui metode size. Nah, sampai di sana untuk kelas berita adapter sudah selesai kita definisikan, dan kita lanjutkan ke bagian kelas berita view holder untuk menambahkan event click dan juga long click pada setiap item list yang kita tampilkan pada recycler view. Di mana untuk event on click kita tambahkan melalui interface on click listener yang kita implement pada kelas berita view holder, sedangkan untuk on long click dari interface on long click listener. Klik akan kita gunakan untuk menampilkan isi berita pada activity tampil, sedangkan long click kita akan gunakan untuk menambahkan opsi edit berita nantinya pada video bagian kelima. Sebelum sampai di sana, kita definisikan event klik pada kelas ini dan juga event on long click. Kemudian setelah itu kita tambahkan atau kita definisikan bahwa item view memiliki event klik dan juga long click. Pada event klik kita akan bentuk sebuah objek dari kelas intent untuk membuka tampil activity. Intent ini kita beri nama buka berita yang merupakan explicit intent dengan parameter konteks dan juga nama kelas yang akan kita panggil, yaitu tampil activity.class. Kemudian selanjutnya kita akan berikan beberapa ekstra data yang akan dikirimkan ke kelas tampil activity. Dimulai dari ID berita, kita beri nama ekstra adalah ID, value-nya kita ambil dari
variabel ID berita. Sebelumnya untuk ID berita belum kita berikan value pada method onBind_ViewHolder. Di sini kita tambahkan pada holder.id berita, kita berikan value ID yang kita ambil melalui metode getID berita pada objek temp berita. Baru kita lanjutkan. Selanjutnya kita tambahkan ekstra untuk judul berita, kemudian tanggal berita, gambar, caption gambar, isi berita, sampai dengan link. Akan dilanjutkan. Di sini akan sedikit saya percepat. Setelah semua ekstra ditambahkan, kita akan jalankan activity melalui konteks dengan metode start activity. Nah, sampai di sana untuk event klik sudah kita definisikan. Selanjutnya, pada metode onLongClick belum akan kita tentukan perintah apa yang akan kita definisikan, nanti akan saya lanjutkan pada video bagian kelima. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya. Akhir kata, terima kasih dan semangat belajar.